Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk mengisi suara tentang tugas presentasi subsisten usaha tani. Kami dari kelompok 2 dan ini dia materi subsisten usaha tani. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dan sumber penghidupan jutaan orang. Namun, tahukah teman-teman bahwa pertanian bukan hanya sekedar menanam dan memanen? Dalam konsep agribisnis, ada satu titik sentral yang menjadi penggerak utama, yaitu subsisten usaha tani. Seringkali kita hanya melihat permukaan, namun tidak memahami proses yang ada di dalamnya. Di video kali ini, kita akan membedah secara mendalam apa itu subsisten usaha tani, komponen apa saja yang terlibat, dan tantangan apa saja yang ada di dalamnya, hingga solusi strategis untuk pertanian masa depan kita. Subsisten usaha tani atau sering disebut on-farm adalah tahap di mana proses produksi pertanian terjadi secara langsung. Ini mencakup kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan. Disinilah peran petani sebagai manajer, sekaligus produsen yang sangat krusial dalam menentukan hasil panen. Untuk menjalankan usaha tani yang efektif, ada 4 komponen utama yang harus saling bersinergi. Yang pertama, lahan. Bukan hanya luasnya, tapi kesuburan tanah dan akses air menjadi modal awal dalam proses subsisten usaha tani. Kedua, tenaga kerja, mencakup petani itu sendiri ataupun buruh tani yang mengolah operasional harian. Ketiga, modal, meliputi benih, pupuk, pestisida, hingga alat mesin pertanian. Dan keempat, manajemen usaha tani. Inilah yang sering terabaikan. Manajemen menyangkut pengambilan keputusan, kapan harus menanam, bagaimana mengalokasikan modal, dan cara mengatasi serangan hama. Dari keempat komponen ini, meski menjadi inti dari subsisten usaha tani, tentu subsisten ini juga memiliki tantangan dan kendala dalam menjalani. Salah satunya yaitu krisis regenerasi. Minat generasi muda terhadap pertanian menurun drastis karena dianggap kurang bergengsi dan tidak menjanjikan secara finansial. Tantangan kedua yaitu perubahan cuaca. Cuaca yang tidak menentu membuat jadwal tanam menjadi berantakan dan risiko gagal panen meningkat. Ketiga yaitu keterbatasan modal dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali petani kecil yang sulit mengakses perbankan dan pinjaman, sehingga masih banyak petani kita masih menggunakan metode tradisional yang tidak efektif. Kemudian tantangan berikutnya yaitu pergerakan harga yang fluktuatif. Seringkali saat panen raya, harga jatuh karena rantai distribusi yang terlalu panjang. Namun, di balik setiap tantangan yang ada, pasti ada solusinya. Tentu, kita sebagai petani tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Solusi yang bisa kita terapkan yaitu modernisasi atau smart farming, penggunaan teknologi seperti drone, sensor tanah untuk efisiensi biaya. Solusi kedua yaitu korporasi petani, menggabungkan petani-petani kecil ke dalam suatu kelompok atau koperasi agar memiliki posisi tawar yang kuat saat membeli sarana produksi maupun saat menjual. Dan solusi selanjutnya yaitu literasi keuangan dan bisnis. Petani harus melihat usahanya sebagai bisnis, bukan hanya sekedar gaya hidup, dengan bantuan lembaga penyuluhan dan konsultan. Baiklah teman-teman, semoga video presentasi saya ini bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.